seputar pencurian data nih. Ya. Kalau penyebaran hoax, Kalau penyebaran hoax sih nggak pernah. Kamu, aku tahu sebenarnya kamu tuh lupa pertanyaan. Makanya aku langsung potong. boleh. Halo, perkenalkan nama saya Andika Guliano. Di sini aku mau ngobrol tentang apa itu hukum siber, tentang pencurian data, sama penyebaran hoax. Dan di sini aku nggak sendirian. Jadi sekarang saya lagi bersama siapa mas namanya? Mas, saya Safar Nasa dari Fakultas Hukum juga. Eh, kita mau ngomong apa nih? Seperti poin yang ada yang udah dibahas tadi di belakang layar. Kan hari ini ada beberapa hal yang pengen dibahas tentang apa itu hukum siber dan pencurian data dan tentang hoax di media sosial sekarang. Untuk seputaran hukum siber ini, menurutmu apa itu hukum siber? Menurut sepengetahuan saya, hukum siber itu hukum yang mengatur tentang kebijakan bersosial media sih. Eh, Kayak apa tuh contohnya? Sepengetahuan saya lagi, biasanya kayak media sosial sekarang, contohnya kita buat Instagram, bikin Line, Twitter dan lain-lain, TikTok termasuk, apalagi yang ada sekarang itu butuh verifikasi kayak batasan umurnya minimal berapa tahun, harus ada verifikasi email dan lain-lain. Itu menurut saya juga termasuk kebijakan hukum siber kayak gitu. Kan seperti yang kamu bilang, pembuatan media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain lah, Ya. itu kan menggunakan data pribadi. Kamu pernah ngalamin nggak tentang pencurian data gitu? Menurutmu? Ya apalagi sekarang nih kan kayak gitu kan perlu email, nomor HP ya. Pernah kejadian, sebenarnya bukan tentang pencemaran datanya, maksudnya bukan pencemaran data, bukan dari email. Biasanya tuh kebanyakan dari akunnya nih nomor HP. Jadi pernah di SMA itu pas sekolah apa SMP ya, lupa ingat, nomor HP ku tuh dimasukkan ke poster tentang di organisasi lah, di salah satu organisasi sekolah. Contohnya misalnya organisasi itu lagi bikin event, terus kontak personnya aku. Jadi setiap orang-orang yang pengen daftar di eventnya dia itu wajib hubungin aku dulu. Nah karena udah ada nomor HP-nya, jadi dari situ sering sampai sekarang, bahkan apalagi nomornya tetap sama, banyak banget SMS yang kayak ngirim link, apalagi kan sekarang banyak banget link penipuan kayak gitu kan. Nah itu sih yang pernah aku alamin kayak gitu. Aku pernah nggak ngalamin tentang kejahatan hukum siber ini? Di hukum siber gitu. Aku pernah ada pengalaman juga. Jadi aku nggak pernah ngalamin ketipunya, nggak pernah ngalamin ketipu ataupun melakukan hal yang menipu. Jadi kami tuh, aku sempat pernah dengar cerita. Jadi aku sempat open promo gitu loh, promosi Instagram, di organisasiku. Jadi misalnya bayar berapa, nanti kami promosiin Instagramnya. Jadi misalnya dia bayar 100.000, nanti 10 akunku yang anggotaku rame itu dipromosin di Instagram. Nah rata-rata yang minta promosi itu akun-akun lelang kayak gitu. Awalnya kami kan perlu duit ya, jadi promosiin aja. Ternyata dari berapa kali kami promosiin itu tuh banyak yang konfirmasi kalau banyak yang kena tipu. Jadi dari situ tuh punya banyak pengalaman dari hal-hal yang lelang. Makanya pas kami open promosi Instagram lagi, kami nggak terima yang hal lelang-lelang kayak gitu, karena dari pengalaman kami emang rata-rata, nggak semua, rata-rata emang penipu kayak gitu. Dan Ya, sebenarnya makanya kayak penipuan lewat sosial media aja, kayak Instagram.
gara-gara ngelihat sepatu bagus, Iya. terus udah di Dia ini kan beatnya di komen kan. iya Iya kan. aku percayanya karena ini sudah ada apa namanya artis yang 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 promosikan Instagram itu, jadi aku ikut lah, sudah ikut apa namanya aku menang ternyata tiba-tiba Beat tuh. berapa? Ya ada lah, paling harusnya ada yang lebih tinggi daripada aku, Tapi cuman kamu aku yang nggak- menang. aku enggak, aku pertama enggak percaya memang, cuman karena coba-coba lah, coba-coba pertama ternyata isi data aku transfer, oke nanti bilangnya pengirimannya sebentar lagi, Iya. besok lah bilangnya. Ternyata pas besok aku tungguin lo nggak ada, aku tunggu lagi sampai besok itu, ya aku spam lah, marah-marah aku kenapa ini gini bla bla bla. Ternyata sampai sekarang. Ternyata udah beberapa menit gitu langsung hilang akunnya. Tadi kan tentang pencurian data nih. Ya. Kalau buat apa namanya kayak penyebaran hoax sendiri, menurutmu gimana? Kamu pernah ngalamin kah? Atau Enggak sih. tahu? Kalau mungkin tahu kali ya. Kalau pernah ngalaminnya enggak. Alhamdulillah sampai sekarang enggak. Tapi kalau untuk tahunya mungkin yang kita sekarang rasain tuh kejam ya AI. Itu menurutku termasuk pensebaran hoax kali ya. Apalagi kalau di TikTok biasanya aku nonton ini bener apa enggak ya? Ini bener apa enggak? Tiba-tiba ini kok videonya serem banget. Contoh kecil tuh kayak apa ya yang aku pernah, tapi turut berduka atas Sumut. Aku pernah lihat dia tuh di TikTok tuh parah banget. Ternyata bukannya nggak parah, itu tuh dibikin lebih parah daripada itu gitu loh. Nah itu menurutku terlalu aja sih, apalagi yang di sana tuh udah kasihan, ditambah lagi hoax-hoax yang dibesar-besarin sama media. Padahal di sana tuh udah besar banget, tapi AI itu malah lebih kejam. Terus apa lagi ya? Yang harusnya udah yang udah ada realitanya makin direalistiskan dengan AI ya. Sekarang juga ini banyak deepfake, apalagi muka orang yang diganti kayak gitu itu parah banget. Parah banget ya. Parah banget. Parah banget. Apa ya lagi udah kali. Ini kan kita udah ngobrol tentang apa itu pencurian data, hukum siber, penyebaran hoax. Sekarang aku mau tanya nih, kamu punya saran nggak atau kritik tentang hukum siber ini yang sudah kita bicarakan tadi? Oke. Untuk kritik gak ada kali. Mungkin lebih ke saran. Nah, seperti yang aku rasain sendiri. Ini cerita sedikit lah. Aku tuh sama yang ceritakan tadi sebelum, aku tuh bisa ngebedain AI mana enggak gitu, mana asli mana AI. Tapi itu nggak bisa terjadi di orang tuaku. Apalagi mama sama ayahku tuh sering banget ngirimin aku video yang kayak ini bahaya loh, ini bahaya, padahal itu cuma video AI yang itu dari Facebook biasanya. Mungkin kalau saran dari aku berharapnya sih pemerintahnya, semoga pemerintah tuh bisa lebih menjaga atau mengetatkan cara bersosial medianya, menegaskan hukum siber yang kita jelaskan, yang kita obrolin tadi di depan. Apa sih hukum siber itu? Mungkin itu kali. Berarti pertanyaan kita cukup sampai sini ya, Sat. Ya. Makasih banyak loh. Oke, makasih teman-teman. Makasih ya. Gitu.